Kok gue gampang banget pikirnya ya? Ya kan memang udah benar, sudah tersurat, bukan cuma tersirat. Iya betul, mantan, ipar. Gak ada masalah ya? Nggak ada, gue tidak melihat itu sebagai masalah. Tapi cara lo menjaga hubungan baik dengan Ciwenda tuh gimana sih? Iya gue takut lah, pasti. Dia kan ibunya ponakan gue kan. Darah daging gue, kalau gue kangen sama ponakan, gimana? Satu-satunya alasan kenapa gue masih deket sama Ciwenda dan juga keluarga, karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Ponakan gue tuh pada bahagia sama bundanya. Ya masa paman mana sih yang gak bahagia ngeliat ponakannya seneng? Iya dong, ya pasti kan dukung. Tapi kan ada orang ngomong ya sama ponakan sih ya iya, tapi kan ini kan sama mantan ipar gitu. Iya aneh juga netizen. Masa gue mau ketemu ponakan janjian depan Indomaret? Ponakan gue masih kecil. Perlakuan dari zaman dulu juga kalau orang bilang deket banget, iya deket banget. Tapi kita nggak tiap hari ketemu. Kita komunikasi nggak tiap hari. Lu kayak ke Imlek aja ke rumah Ciwenda tuh jadi heboh gitu maksud gue. Kenapa ya? Gue juga bingung, emang heboh ya? Dijadi omongan sih maksud gue. Iya namanya kan kongsi Kianghi gitu kan. Gue tuh lebih dekat sama Wendy malahan. Wendy tuh adik kecil Wenda. Lebih deket gue sama Wendy, malahan lebih sering ngobrol daripada sama Ciwenda. Sama Wendy malah makan sama, terus kesukaan makan sama, hobi juga sama, kerjaan mirip-mirip, satu lingkungan. Apa yang mau di-awkwardin juga ya? Ya emang gue ngapain sebelumnya, mampu gue gila nggak? Apa yang mau di-awkwardin gitu, ya nggak ada juga. Gaya Anda masih nongak-nongak begitu, masih sombong-sombong begitu. Biar apa? Merasa berkuasa. Makanya Abraham Lincoln mengatakan tuh ya, kasih kekuasaan, kita tahu sifatnya seperti apa. Di hari pertama saya sudah tinggal diam. Tapi sampai hari ini saya sudah hilang kesabaran saya. Saya sudah menghubungi pengacara saya, Bang Sandi Arifin, dan diri kita gitu. Kalau coba dia nggak nulis nama gue nggak akan ngambek. Tapi karena Kiranya individu ya. Ya, karena lu tulis nama gue, jadi itu yang membuat gue dendam akan hal itu. Tapi satu hal yang membuat tidak bisa dicari, tidak bisa suruh, dan tidak bisa dibuat-buat itu adalah attitude gitu. Jadi yang menyelamatkan karir artis itu pertama adalah attitude. Banyak sekali saya mendengar di VT-VT yang lewat di TikTok saya ya, mungkin dari pihaknya Cici SW ya, yang menghujat Onyo ya dengan menyebutkan anak pungut lah, ya kan, nggak usah ikut campur lah, nggak tahu terima kasih sudah dirawat oleh bundanya, bla bla bla. Banyak sekali hujatan untuk Onyo ya. Nah di sini yang saya mau ngomong ya, kalian tahu nggak sih kalau pungut anak itu kan harus melalui jalur hukum ya, dan sudah melalui lewat pengadilan ya. Kalau sudah disahkan berarti itu memang betul-betul sudah anak sah ya, menjadi bagian daripada Koko Ruben dan Cici SW semasa di dalam pernikahan mereka ya. Walaupun juga mereka sudah berpisah ya, tetap itu Cici SW adalah bundanya dan Koruben adalah ayahnya. Karena di sini tidak ada yang namanya mantan ayah dan mantan bunda ya. Sekali lagi kalian perlu ingat ya. Dan di sini tolonglah ya, kalian itu kan kebanyakan yang menghujat ini kan para ibu-ibu ya. Kalian punya perasaan gak sih di hati kalian ya, menghujat seperti itu sama Onyo ya? Onyo itu bukan mau numpang hidup doang ya. Onyo juga udah bisa cari nafkah ya. Dia punya talenta dari suaranya ya. Lagu-lagunya itu semua bagus-bagus ya. Terutama lagunya yang terakhir ini ya, meledak ya. Nah jadi kalau Onyo sekarang banyak speak up ya, karena apa? Dia sudah lelah ya. Selama 2 tahun dia tinggal bersama bundanya dan keluarganya dan yang lain-lain di dalam rumah itu, mendengar bagaimana mereka membicarakan ayahnya. Sebagai seorang anak tentu tidak enak dong ya. Nah makanya sekarang itu setelah dia sudah makin dewasa, disinilah dia mulai membuka ya. Bagaimana juga selama tinggal di sana tantenya itu ya, si adiknya si SW, bagaimana menampar dia, menjambak rambutnya, menjewer telinganya. Pantas nggak itu ya? Bundanya aja mungkin nggak begitu loh ya. Nah ini kenapa gitu loh tantenya yang seenak-enaknya loh terhadap Onyo ya. Kalau saya mungkin begitu, wah nggak terima banget.
ya bisa saya laporkan karena itu apa? Itu adalah tindak penganiayaan ya. Ada kena di pasal 351 ya. Jadi untuk para ibu-ibu jangan sekali lagi bicara seperti itu ya. Ingat ya, kita tidak tahu masa ke depan kita nantinya ya. Oke, bye-bye. Coba kalau kalian chat anak kalian, ngechatnya 25 April, jawabnya 1 Mei dan 15 Mei. Apa reaksi kalian? Anak loh. Reaksi gue kalau anak nggak balas chat gue telepon ya, nggak cuma nunggu chat aja terus diem aja. Yang pasti gue telepon, gue tanyain kenapa chatnya nggak dibalas, ada apa? Kan namanya kita kangen ya sama anak kita. Terus kedua, gue bakal samperin ke rumahnya. Ya, kalau gue bener-bener kangen, gue bakal samperin ke rumahnya. Gue nggak nunggu-nunggu. Itu lu ngapain ya? Lu chat tanggal 1 nggak dibalas, tanggal 15 tuh chat lagi nggak dibalas lagi. Lu diem aja, nggak ada tuh aktif-aktifnya lu tuh buat nunjukin kalau lu tuh sayang sama anak lu. Terus selama 15 hari ngapain aja tuh? Lu nungguin doang. Dari kasus ini jelas ya, lu tuh gak ada aktif-aktifnya sebagai ayah. Gak ada effort-effortnya sebagai ayah untuk nanyain kabar anak lu. Ya, lu tuh cuma bisa nyalahin orang terus ya. Padahal lu sendirinya juga begitu, lu juga salah besar itu ya. Udah tahu chat gak dibales ya, didiemin, dicuekin, yang salah siapa? Anak lu, mantan lu, bukan yang salah lu ya. Jangan cuma pacaran aja yang pakai effort. Jangan deh sok-sokan mau ngerebut hak asuh anak ya. Lu tuh udah nggak sanggup, udah pasti nggak sanggup ya. Kita semua tuh mata-mata netizen itu udah ngeliat lu tuh nggak akan sanggup, lu tuh terlalu sibuk sama dunia lu. Biarin anak lu tumbuh kembang bersama ibunya tuh telaten banget loh ngurusin anaknya. Nggak usah lu kepo-kepohin ibunya, udah biarin aja ya. Netizen Indonesia harus tahu ya, apa yang terjadi kalau live-nya Jordi Onsu tetap dibanjiri emot-emot aneh dan juga kata boykot. Maka brand-brand yang sudah bekerja sama dengan Jordi Onsu akan berpikir ulang. Mereka juga nggak mau kena imbasnya dari tantangan Jordi Onsu kepada netizen Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan brand-brand yang dipromosikan dan dijual Jordi Onsu akan memutuskan kontraknya. Sudah terbukti kemarin ya, ada yang namanya CEO sama Sarkawi itu juga sama. Brand-brandnya pilih mundur. Ada CEO yang nawarin kopi nggak jadi tayang, nawarin air mineral juga nggak jadi tayang. Makanya jangan nantangin netizen Indonesia. Salah sendiri kan. Ingat ya, follower lo itu netizen Indonesia, viewernya juga viewer netizen Indonesia. Yang ngebeli produk lo itu juga netizen Indonesia. Jadi jangan takabur nantangin netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia, kita kuat karena kita kompak. Hidup netizen Indonesia. Emang kataku ya, fansnya si RO ini jalan pikirannya itu emang gak bisa lagi dilurusin kataku. Ya, ini ya komenan di PT aku yang membahas 200 juta tapi pertaruhannya mental, atau pilih Gio yang masih muda, pekerja keras, punya prinsip hidup jelas, terus dia itu juga nggak berisik, nggak banyak drama, pilih mana? Aku bilang pilih Gio yang ganteng gitu ya, walaupun dia nggak sekaya Ruben, aku bilang kayak gitu kan. Terus ada komenan kayak gini, nah kataku ya, ngapain mikirin yang untuk urusan setelah menikah? Siapa sih yang nggak berubah setelah menikah? Ada rumah tangga yang lurus-lurus aja setelah menikah? Kagak ada. Tapi itu permasalahannya nanti. Makanya ya si Sarwenda sama si Gio itu sekarang ini lagi di tahap pengenalan satu dengan yang lainnya, menyetarakan ya satu dengan yang lainnya sambil menikmati kasmaran mereka. Lah ini kenapa komennya udah menikah nanti berubah gini, jangan terlalu dipuji-puji. Lah lagi baik kita lihat dia dipuji lah. Memuji orang itu kan pahala juga. Pertanyaanku, ngapain orang yang ada kebahagiaan di depan mata itu nggak dinikmati? Hah? Kebahagiaan sekarang dinikmati sekarang. The power of now. Makanya nggak bahagia-bahagia, overthinking. Kalau urusan nanti di rumah tangga ada persoalan, ini sudah pasti ada. Ya,
Ngapain dipuji-puji? Ya memang dipuji lah. Belum ada kok jejak digitalnya itu yang bikin kita ilfil. Belum ada. Tapi kenapa kalian bisa pula memaklumi yang satu ini ya, si RO ini, dramanya berjilid-jilid, yang mana permasalahan rumah tangga yang masih seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan, dia undang semuanya terlibat dengan drama-dramanya itu. Kok bisa kalian maklumi yang kayak gitu?